gimana kalau kita wujudin bersama? Kami pengen anak-anak kami itu anak-anak kalau ibaratnya analogi gitu burung dengan sayap yang sangat kuat untuk terbang tinggi. Ya. Memiliki goals, memiliki tujuan itu penting. Iya. Ombak, obrolan mama bapak. Ombak. Gue mau bikin simulasi. Baru pengen gue duluan. Sebelum diteror gue mau bikin simulasi. Ini buat abang, adik. Mungkin sudah pernah dengar ceritanya tapi lupa. Ini bapak sama mama mau mengingatkan bagaimana akhirnya bapak dan mama tuh bertemu. Papa dijebak. Ya, bertemu dan akhirnya berpacaran. Jadi ini tergantung penilaian abang dan adik dan papa mama online ya. Siapa yang nembak siapa? Oke, jadi ceritanya adalah Once upon a time, opung dolinya abang dan adik itu sudah sakit ya. Di salah satu rumah sakit di Jakarta. Waktu itu kami baru pulang dari kondangan. Acara nikahan temannya papa. Yang kemudian dia membantu dalam proses pre-wedding waktu itu, Bang Uun. Pulang, kita mau ke rumah sakit dulu sebelum akhirnya ngantar mama pulang. Nah, di perjalanan, udah 3/4 perjalanan ya. Sudah mau sampai rumah sakit. Lanjutin dong. Apa tuh? Enggak, ngobrol aja biasa, ngobrol gitu. Kan ngobrol udah beberapa kali, udah lumayan lama WA-WA-an. Terus udah ini pertemuan kedua ya? Apa pertama? Kedua. Kayaknya udah ketiga deh. Ya, udah kesekian ketemu. Dan aku sudah memperkenalkan kamu ke teman-temanku. Betul. Ya udah terus ngobrol gitu, ngobrol lampu merah. Apa sih yang waktu itu ditanyain? Iya ini, duduk tenang dulu kek, orang gue yang pengen cerita. Terus lampu merah, terus ngobrol-ngobrol, terus pertanyaan ya standar aja. What will you do in the next 5 years? Apa yang akan kamu lakukan 5 tahun ke depan? Terus jawaban papa apa? Jawabannya adalah pengen bekerja lagi. Oke. Tapi yang lebih penting dari itu pengen berumah tangga. Berumah tangga itu artinya menikah ya. Lalu kemudian pengen punya anak. Oke. Cuma itu doang tuh pada saat itu harapan 5 tahun kemudian. Kenapa bekerja lagi? Karena berhenti bekerja untuk mengurus kedua orang tuanya yang waktu itu baru papahnya yang sakit. Gitu. Tapi tidak lama mama mertuaku juga sakit. Gitu. Jawabannya dia simple. Pas ditanya balik, kalau kamu gimana? Idem. Jawabannya idem lah. Kalau disingkat tuh jadi idem sama gitu. Oh ya udah, gimana kalau asik? Geli ya, pada saat itu geli ya. Gimana kalau kita wujudin bersama? Nah, voting berarti siapa yang nembak duluan? Kata-kata itu jelas-jelas keluar dari papa. Mama tuh cuman ngasih triggered question gitu kan, jawabannya bisa. Jadi sekarang kalian udah tahu kan How I Met Your Father itu kira-kira pertanyaan apa namanya, what will you do for the next 5 years? Sekarang kita mau ulang lagi pertanyaan itu hari ini. Yes, itu sudah. Pertanyaan yang life changing. Sudah 8 tahun yang lalu. Yes, puji Tuhan. Sudah 8 tahun yang lalu ya. Jadi ngitungnya dari awal mau pacaran dan hari itu juga jadian akhirnya. Iya, jadian hari pertama. Kalau itu bisa disebut sebagai jadian. Sombong amat. Karena maksudnya bukan yang menye-menye juga. Karena memang kita udah cukup dewasa pada saat itu ya. 26 November 2017 itu tanggal jadiannya bapak sama mama. Iya. Gitu. Ya, jadi itu pertanyaan yang membuat akhirnya dua pasang antara anak laki-laki dan perempuan berkomitmen untuk berhubungan lebih serius. Setahun kemudian tanggal 30 November 2018 menikah. Tahun berikutnya lagi 6 November 2019 lahirlah si buah hati yang pertama. 3 tahun kemudian lahirlah si adik. 27 Agustus 2022. Gak usah lengkap, udah pokoknya gitu. Tanggal-tanggalnya ntar bisa di bip ya. Jangan sampai clear, soalnya ntar kelihatan kartu keluarganya ntar. Nanti beberapa part yang memang rahasia boleh di hide sama bapak. Karena tanggal. Tapi kurang lebih dari pertanyaan yang sesederhana itu. Berarti bentar, kok gue jadi kepikiran. 5 tahun dari yang kita sampaikan itu semua terjadi ya? Puji Tuhan iya. Akhirnya bekerja kembali sesuai dengan urutannya, menikah dengan orang yang sama lagi dan punya anak. Dan semua cek dalam waktu omongan doa. Kayaknya betul ya. Makanya ngomongin yang baik-baik aja gitu. Maksudnya kan gini,
sekali lagi itu hanya rencana kita sebagai manusia. Mungkin waktu itu juga pikirannya cuma kayak ini mancing-mancing atau itu. Bisa-bisanya aja nih. Diaminin sama Tuhan. Iya. Bisa-bisanya si Empok Riris doang nih gitu. Tapi ya itulah, manusia hanya bisa berencana. Betul. Ya tapi Tuhan juga yang nentuin. Apakah pada saat itu ada probability gagal? Ada. Besar. 50-50 kan. Besar, namanya betul. orang baru pacaran. Betul. Sedangkan yang sudah tunangan saja, maaf, bisa nggak jadi. Betul. Gitu. Dan kami sudah banyak mendengar cerita, bahkan ketika orang Batak sudah mau pesta, sudah mau di gedung pesta, sudah selesai pemberkatannya, di gedung pestanya salah satu pihak itu tidak hadir. Betul. Bubar acaranya. Betul. Dan yang kedua adalah setiap kata-kata itu ternyata bisa diamini gitu. Jadi selalulah waspada untuk berbicara hal yang baik, doa yang baik. Gitu. Makanya manifestasikanlah kata-kata yang baik, harapan yang baik, dan perjuangkan. Jadi kalau hari ini, what will you do for the next 5 years? Jawabannya adalah 1, pengen sehat. Amin. Yang kedua, rasa-rasanya pengen menjelajah sih. Pengen menjelajah dalam negeri maupun luar negeri. Sama gitu. Anak-anak kita berempat Sama anak-anak kita berempat. Kalau luar negeri yang aku pengen banget ke Stadion Anfield. Stadion Anfield dan... Itu kalau nggak salah di sebelahnya JIS ya. Capek ah. Anfield di mana sih? Kasih tahu dong. Di Inggris, Liverpool. Oh, di Inggris, Liverpool. Sebelahnya JIS mah. Kan katanya harus clear gitu, doa tuh harus vivid. Sebelahnya JIS mah kali. Masa iya ke situ. Terus kalau luar negeri yang aku pikirin pulang pertama sehat, yang kedua adalah traveling. Salah satunya adalah yang di state clear itu adalah ke Liverpool. Yes, untuk nonton bola di Anfield. Betul, dan ke Turin. Italia, di Italia, di J Stadium untuk nonton Juventus. Oke. Ya itu dua tim favorit gua. Oke. Selebihnya go with the flow. Go with the flow. Untuk jalan-jalannya ya. Nah, yang ketiga, mudah-mudahan punya usaha. Oke. Karena Mama tahu lah, bahkan sudah ada namanya. Gitu, usaha kecil warkop. Mimpinya cuman pengen punya usaha itu. Gitu, tapi kayaknya karena emang passionate di kulineri. Usaha yang bisa menyenangkan banyak orang. Betul. Itu, atau kalaupun tidak berusaha, saat ini juga sedang berjuang di sebagai digital creator. Yes. Mudah-mudahan itu pun bisa berhasil, salah satu atau dua-duanya kalau Tuhan berkenan. Amin. Gitu. Pengennya sih ya itu. Oke. Itu 3. Yang terakhir adalah punya hobi baru. Punya hobi baru. Apa tuh hobi barunya? Boleh lebih spesifik nggak, deg-degan? Enggak sih, kayak gara-gara ngeliat itu loh yang kemarin pas Lebaran muncul di TikTok. Apa tuh? Yang bapak-bapak pada main remote control. Masih gitu, pada main remote control dari atas podium gitu, kayak seru banget. Cus gitu. Pengen punya itu aja gitu. Pengen punya hobi baru aja gitu, bahwasanya apakah nanti kendaraan dan lain-lain itu enggak juga sih, enggak kepikiran sana. Cuman yang terakhir 5 tahun kemudian dari sekarang ya, mudah-mudahan 5 ya? Aku 5 ya. Jadi 5 tahun, 5 tahun 5 harapan. Yes, cocok. Yang terakhir adalah rasanya aku ingin terus tinggal di Balikpapan. Aduh. Menemukan kenyamanan. Jangan kita jodoh. Menemukan kenyamanan di kota ini, dan harapannya bukan hanya tinggal karena saat ini kita masih ngontrak gitu ya. Yes. Punya properti di sini. Punya rumah. Punya rumah di sini. Kalau properti kan bisa aja ruko. Landed house. Lebih spesifiknya di daerah tertentu. Yes, yang sudah kita doakan dan sudah kita pantau setiap hari. Kita usahakan rumah itu. Dari aku 5 tahun kemudian, 5 harapan apa yang kamu punya 5 tahun kemudian. Oke, karena gue juga itu cerita yang tadi kita sampaikan di depan itu selalu jadi pengingat kita bahwa selalu katakan yang baik dan punya planning. Ya, dan hidup ini tuh harus ada planning, harus ada tujuan, supaya kalaupun katanya kalau kita aim high, kalaupun jatuh di tengah-tengah gitu nggak jatuh
gedebak-gedebuk gitu. Dan nggak jadi orang yang bengong-bengong, mau ngapain ya? Holo-holo, betul. Nah kalau Tuhan berkenan, kalau Tuhan berkehendak, yang pertama yang jelas adalah sehat panjang umur berempat, gitu. Dan itu maksudnya ketika kita bikin planning, emang kita usahain jatuh bangun. Iya. Nih kalau gue boleh jujur nih Papa Mama Online, mungkin ada yang relate. Gue sebenarnya nggak happy dengan kondisi fisik gue di beberapa episode terakhir, karena memang overweight. Gitu gue ngerasa bahwa ini udah harus fit lagi, badan udah gak fit. Gue tidak malu sama sekali dengan kondisi fisik gue yang seperti ini. Maksud gue pernah lean, setelah melahirkan terus naik dan besar. Turun lagi, naik lagi, hamil lagi, naik lagi. Jadi ya tubuh bisa naik dan turun. Gue tidak minder sama sekali. Aduh insecure apa enggak. Tapi rasanya nggak enak. Video itu tidak gue minta diedit karena memang itu tubuh gue dan konsekuensi dari apa yang gue lakukan. Maksudnya gue yang sekarang ini karena emang pilihan-pilihan buruk yang gue ambil. Misalnya makan malam hari, semua makanan manis gue makan dan segala macamnya, tidak olahraga. Sebelum syuting makan mie. Jadi ya udah itu kan lo yang bikin gitu. Tapi apakah gue happy? Tidak. Gue mau berjuang lagi sebagai bentuk bahwa kalau Tuhan berkenan 5 tahun ke depan kita berempat masih sehat dan panjang umur. Gitu. Itu yang paling top of the top. Doa kita juga selalu itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah traveling. Emang cita-cita kami berempat kayaknya globetrotter deh. Gitu. Gak harus punya rumah mewah, tapi kalau Tuhan berkenan setiap tahun tuh pengen menjelajah Indonesia maupun luar Indonesia. Nah, kalau aku kan tadi jelas nih, lokasinya kemana? Kamu kira-kira next 5 years? For next 5 years yang paling itu sih pengen sebenarnya negaranya nggak ada. Gue nggak punya spesifik negara yang pengen gue kunjungin, cuman pengen bawa anak-anak ngelihat ini loh winter. Ini loh spring. Merasakan musim ya. Sombong amat. Ini loh spring gitu. Jadi kalaupun pergi ke negara ini sudah winter, nanti ke negara yang lain kita ajakin mereka untuk melihat ini yang namanya spring. Nah, tapi kalau dikerucutkan misalnya, kalau 4 musim tuh kan ada di Asia Timur juga. Jepang, Korea itu ada juga. Eropa sudah pasti. Amerika Utara sudah pasti. Ke selatan juga bisa. Ke selatan, ke Australia, New Zealand. Udah pasti. Pilih 2 deh. Kalau boleh ada negara yang kalau Tuhan berkenan boleh diizinkan, ke selatan ke New Zealand, ke atasnya itu pengen bawa anak-anak ke Finland. Yang lihat itu apa sih? Aurora. Yes, nah itu. Gitu, ke Finland, ke utara kan itu, ke selatannya ke New Zealand. Gitu, berarti kalau ke atasnya udah dingin tuh, di sana kan emang hampir semuanya dingin kan, berarti ke bawahnya itu ketika musim panas atau musim gugur. Tengah-tengahnya tetap di Balikpapan kita. Ngelihat itu api bakaran minyak. Yang paling pasti adalah sebenarnya yang mau ditunjukin tuh itu, kita tuh kesana bukan mau beli LV, bukan mau beli Longchamp, bukan. Gue dan suami mau bawa anak-anak itu benar-benar mau lihat bahwa mereka tuh pikirannya nggak boleh sempit. Betul. Bahwa di luar sana ada kehidupan. Di luar sana cara orang mengambil keputusan atas kehidupan mereka itu beragam. Dunia ini luas. Orang dari latar belakang tertentu, dari ras tertentu gitu, bisa dan hidup berdampingan. Toleransinya juga jadi semakin besar. Betul. Gitu. Karena kami pengen anak-anak kami itu anak-anak kalau ibaratnya analogi gitu burung dengan sayap yang sangat kuat untuk terbang tinggi. Nah supaya mereka bisa terbang tinggi, nggak jadi orang yang intoleran, pikirannya sempit. Katak dalam tempurung. Kami bawa untuk berjalan-jalan seperti itu. Gitu. Jadi bukan yang nginep di hotel mewah Enggak. Even di Indonesia pun kenapa mau menjelajah supaya tahu orang Indonesia tuh beragam. Gitu. Dari suku daerah tertentu gitu, dan kebiasaan kami adalah Indonesia nih Pak, Papa belum state Indonesia, aku juga curious, Papa kalau Indonesia pengen kemana yang pengen banget di 5 tahun ke depan? Indonesia 5 tahun ke depan ya. Yang pengen banget gitu loh. Kalau Bali kan gak usah ya, kayak emang kita tuh setiap itu pasti ritualnya ke Bali. Sombong amat. Murah dari Balikpapan ke Bali. Tapi yang pengen banget nih 5 tahun ke depan sih kayaknya harus nih checklist nih destinasi ini nih. 5 tahun ke depan ya.
pengen lihat Lombok sih sebenarnya. Lombok gue juga belum pernah. Tapi kalau gue lebih prefer untuk bawa anak-anak ke Bajo. Atau Raja Ampat. Ya mudah-mudahan 5 tahun ke depan. Ya, yang ketiga. Amin. Itu yang pertama adalah sehat panjang umur, sama persis kayak Bapak. Yang kedua juga tadi traveling, sama kita berempat. Cek juga sama. Terus yang ketiga tadi Bapak apa? Bapak tadi yang ketiga apa? Apa ya? Rewind boleh. Yang ketiga itu gue mau... Oh enggak, aku tadi pekerjaan atau punya usaha. Itu terakhir. Hobi ya, yang terakhir ya? Terakhir rumah. Setelah pekerjaan, hobi, baru rumah. Kalau gue nggak ada rencana buat mencari pekerjaan lain. Kalau Tuhan berkenan sampai akhir pensiun tuh masih dari perusahaan tempat gue bekerja hari ini. Amin. Walaupun penuh dengan gejolak, tapi I love tempat gue bekerja saat ini. Jadi kalau yang ketiga itu setelah traveling, gue pengen apa ya? Ya udah deh, ini aja, gue pengen sekolah, Pak. Jujur. Oke. Di satu sisi gue happy dengan pilihan bahwa tinggal di Balikpapan sangat menyenangkan. Tapi di sisi lain gue pengen bawa papa dan anak-anak untuk mendampingi gue mendapatkan gelar PhD. Doktoral atau PhD. Yes. Walaupun 5 tahun ke depan belum lulus, tapi gue sedang dalam proses untuk menuju mendapatkan gelar doktoral atau PhD gue di negara yang Bapak sudah tahu. Betul. Gitu. Jadi kalau gue dalam 5 tahun ke depan, kalau Tuhan berkenan, ada passion, impian untuk menuju ke sekolah, mendapatkan beasiswa full yang bisa bawa kalian untuk bersekolah, mendapatkan doctoral degree. Dan bisa kami pastikan bahwa kami bertiga bersama abang dan adik itu akan mendukung penuh. Oh ya, gitu. Karena kita harus satu sama lain itu jadi harus belum lulus mendukung. Ya, belum lulus tuh. 5 tahun ke depan gue bisa yakinkan itu belum lulus. Belum tahu juga. Kalau misalnya tahun depan dikasih rezekinya, 5 tahun ke depan udah bisa lulus loh. Oh iya. Ya kan? Karena masih pengen di Balikpapan. Sebenarnya itu galau antara gue happy banget tinggal di sini dengan semua kenyamanannya, tapi di sisi lain gue punya panggilan memang dari dulu untuk menjadi orang yang terus bersekolah dan menjadi pengajar. Gitu. Makanya ya apapun kehendak Tuhan, tapi kalau boleh 5 tahun ke depan sudah di track di mana gue akan sudah dalam program itu. Entah tinggal penyelesaian atau mungkin memang sudah selesai seperti yang Bapak bilang. Tapi sudah di track bahwa gue kembali bersekolah di luar negeri untuk mendapatkan gelar doktoral atau PhD gue. Itu yang ketiga. Yang keempat? Yang keempat, gue puji Tuhan kita sudah punya properti yang diberikan sama mertua. Gitu. Kami beruntung. Mertua gue, orang tua dari suami gue memberikan kami. Kita kakak adik dong mertua kamu. Suamiku, saudaraku. Tempat tinggal yang sangat nyaman, betul. Yang sangat bagus, yang sangat baik di Jakarta. Yang kami sih pengennya sih kami menjaga itu, mengkeep sebagai tempat yang memang ya pemberian dari orang tua yang penuh memori lah, karena tumbuh besar di sana si Papa Cielo. Tapi kalau Tuhan berkenan kami juga pengen punya rumah. Rumah kami. Usaha dari keringat kami sendiri. Gitu. Betul. Jadi kalau yang mana duluan, tapi kayaknya berpikir untuk punya tabungan untuk mengarah ke sana, cepat atau lambat membelinya. Tapi tabungan itu sudah kami rancangkan dari hari ini supaya 5 tahun ke depan udah punya gambaran nih. Iya, mau KPR, mau cash. Pengen diperjuangin gitu. Punya mimpi pengen punya rumah yang kita usahakan berdua. Karena menikah tadi kan udah 8 tahun ya. Jadi pengen juga punya bahwa ini loh hasil kerja dari kita berdua di luar daripada rumah yang memang sudah kita punya. Betul. Gitu. Itu yang keempat. Terakhir. Yang terakhir apa ya? Aduh, tadi banyak. Tapi begitu diceritain tuh kayak kalau tadi kan sebenarnya itu di awal sudah sehat panjang umur ya. Tapi buat diri sendiri, kayaknya gue juga mau punya goal pribadi untuk kembali punya gaya hidup, bentuk tubuh yang ideal gitu loh.
gue kembali pengen mendapat, karena udah nggak ada plan kalau Tuhan berkenan sih, udah nggak pengen, udah nggak, tidak ada rencana lagi untuk mendapatkan anak-anak gitu. Nah, gue pengen anak-anak yang semakin menjulang tinggi itu ketika berdiri sama gue tuh kayak kakak adik ya gitu. Gue nggak pengen dibilang sebagai ibunya. Jadi gue pengen rutin olahraga ya. Awet muda gitu. Jadi tetap fit bersama dengan anak-anak. Jadi gue pengen punya standar sehat tertentu, badannya nggak cuma langsing ya, tapi berdaya gitu loh. Dan bisa terjadi karena tahun depan adik sudah sekolah. Iya. Anak-anak sudah berangkat sekolah, kita bisa olahraga. Jadi kalau yang tadi sehat panjang umur in general, tapi yang terakhir itu emang konsistensi. untuk Lebih ke konsistensi kan, supaya jadi bukan sekedar langsing tapi lemes pingsan gitu loh. Kan banyak yang badannya langsing tapi layu. Bukan. Justru yang fit berdaya gitu loh, yang masih main tenis pakai rok pendek gitu karena lean gitu badannya. Bajunya nggak dipakai. Pakai dong. Tapi berdaya gitu, sehat yang berdaya. Amin. Banyak ya, sehat deh. Nanti, no. Itu boleh masuk yang pertama ya? Boleh gak? Gue galau nih. Digabung jadi satu? Iya. Ya boleh. Karena yang terakhir adalah kalau Tuhan berkenan, gue pengen ombak sustain sampai 5 tahun ke depan. Amin. Itu tadi yang gue tiba-tiba ingat. Kayaknya yang tadi Lin itu masuk yang pertama boleh ya, sehat panjang umur ya, yang digabung diusahakan. Jadi satu. Yang terakhir adalah kalau Tuhan berkenan, ombak masih ada 5 tahun lagi. Nanti kita bikin video khusus untuk membahas ini. Yes. Mana yang sudah cek atau belum? Artinya video ini terus ada. Terus kami buatkan di tengah kesibukan, mungkin nanti kesibukan gue, kesibukan bapak, anak-anak yang sudah semakin besar. Tapi obrolan mama bapak 5 tahun lagi itu berarti 11 Mei 2030 masih ada ombak terus berbagi, mungkin dengan jumlah teman papa mama online yang jauh lebih besar, lebih banyak, bawa kebermanfaatan buat lebih banyak orang. Background yang berbeda mungkin dengan udah punya studio sendiri. Udah banyak yang berubah, cuma obrolannya adalah tetap obrolan suami istri gitu. Karena dari awal juga sebenarnya kami sudah sepakat bahwa kami tidak mau berharap sebetulnya bahwa channel ini bisa monetize. Kalau di YouTube bahasanya kan monetize ya. Tapi apapun itu yang kita mau jaga adalah kita konsisten. Yes, dan gue udah cinta. Maksudnya kami sudah mencintai rutinitas ini, berbagi. Kami juga cinta respon yang diberikan papa mama online. Melihat pertumbuhan si ombak ini sendiri buat kami yang, dan karena kami ngomong for the next 5 years, kami rindu checklist gak nih 5 tahun lagi. Dan 5 tahun lagi terus kita bertumbuh sama-sama. Gitu. Jadi kalau yang kelima, ombak masih ada dan eksis sampai 5 tahun ke depan. Dan 5 tahun berikutnya. Mohon doa dan dukungannya guys. Bawa banyak kebermanfaatan buat lebih banyak papa mama online. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe, like, comment. Terus lebih banyak hal yang ya bertumbuhnya. Ombak, doa kelima. Dan yang pasti tetap menjadi kami. Tapi ini akan menjadi pelajaran penting untuk abang dan adik juga. Bahwa satu, sebenarnya kayak karena papa mama sudah bekerja gitu ya, di interview HRD tuh salah satu pertanyaannya tuh yang hafalan tuh. Kamu melihat diri kamu 5-10 tahun lagi di perusahaan ini seperti apa biasanya? Gitu. Jadi kalau papa merasa dijebak dengan pertanyaan itu, mama mancing-mancing. Enggak, emang itu pertanyaan standar. Pada saat itu kayak bapak kayak merasa mau direkrut. Jangan-jangan MLM nih gitu. Tapi ternyata dulu kita suka jengah kalau ditanya kayak begitu. Mama sih belum pernah pindah-pindah pekerjaan, tapi bapak sudah berkali-kali. Tapi sebelum itu gue memang orang yang setiap mau tahun baru mempertanyakan itu sama diri gue sendiri. Jadi kalau gue memang setiap tahun menanyakan, tapi nggak for the next 5 year, for the next year. Gue selalu menanyakan dan punya plan itu. Dari gue punya diary di SD, SMP, sudah biasa melakukan itu. Gitu. Balik lagi bahwa memiliki goals, memiliki tujuan itu penting. Iya. Sehingga kita tahu kita mau berangkat, mau berjalan ke arah mana, apa yang perlu dipersiapkan, apa yang perlu diperjuangin. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dari 5 atau dari sekian harapan tidak tercapai 5 tahun berikutnya, 10 tahun berikutnya, harus kecewa nggak? Kecewa boleh, tapi jangan berkepanjangan. Betul.
Itu sekali lagi manusia itu cuma bisa berencana. Tuhan juga kok yang berkehendak gitu. Kalau emang bagus buat kita, kalau emang itu rezeki kita, itu bagian kita, percaya deh. Gak bakal ketuker sama orang lain. Atau bahkan malah kita dikejutkan dengan sesuatu yang lebih lagi dari yang kita bayangin. Amin. Betul. Gitu. Jadi manusia juga harus punya tujuan, tapi jadi manusia itu juga harus punya hati yang besar. Bahwa tidak semua hal di dunia ini itu bisa terjadi sesuai keinginan kita. Kurang lebih itu penjelasan dan juga harapan papa sama mama untuk abang dan adik. Mungkin ini juga bisa dilakukan gitu untuk nanti kalian sudah besar. Ya. Buatkan planning-planning seperti ini, bukan untuk mengatur Tuhan. Bukan. Tapi untuk menjadi penyemangat bahwa gue bangun pagi ada hal yang mau gue kejar. Yes. Ada hal yang mau gue tuju. Dan tidak menjadi ambisius ya. Jangan nanti tiba-tiba GERD apalah, jangan. Sudah jalani saja hidupnya. Tapi buat para orang tua di luar sana juga seru tau. Dengan pasangan gitu, nggak usah 10 tahun dulu deh. Jangka pendek aja dulu, tahun depan, 2 tahun lagi, 5 tahun lagi, mau apa gitu. Karena sambil berbicara seperti ini, kami pun sambil berpikir, kami pun sambil menjalani. Iya, betul. Sekarang mungkin kayak angan-angan tukang cendol ya. Angan-angan tukang cendol sih. Angan-angan si Muin. Gitu, kelihatannya kayak iya enggak, atau seru nih gitu. Tapi yang kayak tadi kita nggak pernah tahu mana yang tiba-tiba diamini sama Tuhan dan kan easy banget ya buat Tuhan untuk memberikan itu. Ada lagi nggak pesan untuk abang dan adik? Yang terakhir dan yang paling penting adalah ketika mungkin itu sudah ditulis atau ditanamkan di hati dan pikiran, yang pertama doakan. Jadi bukan kerjakan dulu, tapi doakan dulu baru kerjakan. Doakan, kerjakan yang kamu doakan dan doakan yang kamu kerjakan. Tuh, gitu. Jadi Ora et labora. Diawali dengan berdoa dulu, gitu. Jangan mengeraskan diri, jangan terlalu keras juga sama diri. Kalau nggak tercapai, aduh, gua kok kurang ya, apa ya, nggak, malah sebenarnya jadi bahan refleksi sih. Kenapa ya waktu itu mungkin misalnya nggak masuk SMA favorit? Ternyata dulu malas-malesan belajar. Ya udah deh, semangat. Apakah kayak mama tadi, cita-citanya langsing tapi kerjanya makan mie instan, itu kan kayak gue refleksi. Gitu. Apakah ketika ada satu mimpi kita yang tidak tercapai itu membuat kita jadi manusia yang gagal? Tentu tidak. Bukan. Akan menjadi manusia yang gagal kalau kita langsung down. Dan gak punya harapan. Itu adalah manusia yang gagal. Tapi kalau kita masih punya mimpi, kita masih punya harapan tercapai atau tidak, suatu saat nanti kita akan sampai di titik di mana mimpi kita, atau ternyata bukan mimpi kita, tapi lebih dari yang kita bayangin. Yes, amin. Iya abang, adek. Spontan kali. Capek ah. Kalau aku sih yakin kalian pasti akan punya kebiasaan yang sama karena kita bertumbuh bersama kan. Yang aku mau sampaikan sama kalian bahwa sehat panjang umur kita. Amin. Jalan-jalan yang dekat dan jauh bersama-sama berempat. Saling mendukung mimpi masing-masing. Kayak tadi mama mau sekolah, kalian dukung. Nanti mimpi kalian apa, kita saling dukung. Yes. Terus kami juga bikin ombak. Kenapa ombak harus ada sampai 5 tahun dan tahun-tahun ke depan? Karena kami masih mau terus cerita tentang kalian dan berbagi banyak hal tentang kalian. Kayaknya seru ya, kalaupun bapak sama mama udah sepuh gitu, sambil pegang tongkat gitu, duduknya udah di kursi goyang, tapi sambil cerita, kakek nenek nih cerita berdua, seru juga sih. Iya betul. Itu amin, itu cita-cita untuk ombak gitu ya. Jadi yuk kita nikmatin apa yang sudah Tuhan berikan. Perjalanannya pasti seru, tapi selama kita bergandengan tangan tidak ada yang tidak bisa kita hadapi berempat. Betul. Terus buat papa mama online yang mungkin gue udah pengalaman nih, emang gue juga biasa kayak gitu, cerita dong, kita juga mau belajar nih. Atau yang emang gitu bisa ya? Iya bisa banget, kita bisa sharing, saling bertukar cerita.
atau punya mimpi-mimpi yang mau kita aminkan sama-sama, boleh banget tulis di kolom komentar. Nanti kita aminkan sama-sama. Jangan-jangan nanti mimpinya ditulis di kolom komentar 5 tahun kemudian atau berapa tahun. Kita cek sama-sama. Itu yang pernah gue tulis tuh gitu. Katanya kan harus ditulisin gitu ya, supaya jadi afirmasi positif. Boleh tulis juga di kolom komentar, nanti kita aminin sama-sama. Terus terima kasih banyak untuk terus ada bersama dengan kami, karena kami juga bisa ngerasa didengar dengan adanya Papa Mama Online yang setiap hari Jumat tuh nonton, ngasih like, even view aja buat kami tuh kayak aduh terima kasih banyak. Betul. Dan yuk kita bertumbuh bersama-sama, kita punya tujuan yang baik di depan. Mungkin dunia banyak menawarkan ketakutan, nawarin begitu banyak cerita tentang akhir serem, dari apa segala macam. Itu hanya akan membuat kita menjadi pahit. Yuk kita berbagi sesuatu yang manis sehingga harapannya setiap hari itu ada tujuan yang lebih indah untuk kita tuju bersama. Dan mudah-mudahan obrolan kami juga memberikan manfaat, minimal menghibur. Iya, lucu-lucunya aja. Atau suaranya enak didengar gitu kan. Mungkin ini looknya nggak seger sih, tapi kalau pakai headset tutup mata kami enak kok didengar. Pakai tutupan mata yang buat tidur ya? Gitu. Kalau misalnya ini looknya nggak oke sih, tapi kalau coba ya, tutup matanya pakai headset, fokus dengar suaranya lumayan kok gitu. Jadi, sedih banget. Ya tapi gitulah pokoknya kami masih ada manfaatnya gitu. Betul, karena memang pertama kami memikirkan channel ini juga manfaat untuk anak-anak kami. Terus juga mudah-mudahan bisa berbagi kepada teman-teman yang sudah menjadi orang tua. Dan kebutuhan kami juga. Emang kami suka ngobrol satu sama lain. Kalau nggak disempetin begini, kami ngobrolnya ya scattered aja gitu. Udah, sekenanya aja. Sampai ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. 5 tahun lagi 12 tahun pernikahan coy. Kita ketemu kalau Tuhan berkenan 5 tahun lagi untuk membahas dan ini tahun-tahun semua. Berikutnya juga. Dan terus nonton episode Ombak. Kalau ada saran-saran judul kadang suka mentok mikirin boleh banget apa kita gitu. Atau apa topik-topik yang pengen dibahas sama mama papa nih, boleh banget. Kami akan berusaha untuk membahas dengan kemampuan dan dengan sudut pandang kami. Sudut pandang kami tentunya. Yang tidak bermaksud menilai, tapi hanya memberikan pertimbangan saja. Dan ada nyinyirnya sedikit. Obrolan mama bapak Ombak. Ombak.